Bismillah, ketemu lagi. Selama pandemi ini, gua itu secara nggak sadar sering banget pakai TWS ya buat keperluan meeting atau ngumpul secara virtual sama teman-teman. Apalagi smartphone zaman now itu kebanyakan kan nggak punya jack audio. Dan kebetulan Vivo itu ngirimin gua produk TWS terbaru mereka, yaitu ada TWS2 ANC dan Vivo TWS2i. Overall gua puas banget pakai kedua TWS ini, makanya di sini gua mau sharing ke kalian semua. Oke, karena kedua TWS ini punya driver dan spek yang sama persis, jadi gua akan bahas keduanya jadi satu langsung aja. Nah, pertama kita akan unboxing lebih dulu. Boxnya berbentuk kotak seperti ini. Di boxnya ada penampakan TWS-nya dan namanya, ada juga stiker garansi 1 tahun. Waktu kita buka bakal terlihat penampakan TWS-nya. Di bawahnya ini ada kabel charger dan juga ear tips ukuran S dan L. Yang M biasanya udah langsung terpasang di TWS-nya. Di balik penutup boxnya ini ada lagi ya, ada user manual dan kartu garansi. Ini penampakan TWS-nya. Nah, mereka punya dua warna, yaitu Starry Blue dan Moonlight White. Bentuk charging case Vivo TWS2 ANC dan TWS2i ini sama persis ya, dan mereka punya pilihan warna yang sama. Jadi kalau dilihat mata sih keduanya sama aja. Yang gua suka, TWS ini ringan banget, enak digenggam dan gak bakal terasa berat di kantong. Pas dibuka, kedua TWS ini juga punya desain yang sama persis, desain stem dengan lengkungan G3. Percaya deh, lengkungan G3 ini bikin bagian stemnya itu nggak ngeganggu sama sekali waktu kita pasang TWS ini ke telinga kita. Selain juga waktu kita pakai, fit TWS ini enak banget, nggak bikin telinga kita sakit waktu dipakai dalam waktu yang lama. Apalagi berat per TWS ini cuma 4,7 gram, bener-bener bikin nggak berasa waktu kita pakai. Kalau HP kalian itu Android, kedua TWS ini mendukung Google Fast Pair. Tinggal nyalain Bluetooth di smartphone kalian. Buka charging case TWS-nya. Nah, nanti akan muncul pop-up di smartphone untuk nyambungin TWS ini. Mereka juga bakal suggest ya kalian buat install aplikasi Vivo TWS. Oh ya, kedua TWS ini juga udah support Google Assistant. Dan juga udah support multi point connection. Jadi misalnya gua konekin TWS ini ke laptop dan juga ke smartphone gua lagi nonton di laptop dan tiba-tiba ada telepon masuk. Nah, waktu kita angkat teleponnya, TWS ini bakal otomatis switch ke smartphone kita, dan setelah selesai teleponan, TWS ini bakal otomatis balik lagi ke laptop waktu kita play lagi videonya. Oke, langsung kita tes suaranya. Di setup yang gua pakai ini adalah handphonenya Vivo X70 Pro dan Apple Music dengan pilihan kualitas di lossless 24 bit 48 kHz. Oh ya, kenapa gua pilih kualitas lossless? Karena di kedua TWS ini punya fitur Immersive Deep Head Audio. Artinya kedua TWS ini support buat playback format LDAC, jadi nggak sia-sia deh kuota kita. Untuk kualitas suara, Vivo TWS2 ANC dan 2i ini punya driver diagram carbon fiber 12,2 mm yang sama. Karakter suaranya ini sebenarnya tidak terlalu warm, malah di awal gua kira TWS ini punya karakter yang netral. Bass di TWS ini sedikit agak maju tapi tidak terlalu tebal, dan clarity di keduanya itu mantap banget ya. Mau dengerin lagu apapun, suara instrumen apapun itu terdengar jelas. Treble-nya juga pas banget ya, suara dua vokal atau simbal terdengar cukup baik dan gak bikin telinga kita sakit. Intinya gue suka banget tuning dari TWS ini. Vivo juga bilang kalau level tuning suara di kedua TWS-nya ini bisa dibilang profesional. Mereka menyebutnya dengan istilah Deep X 2.0 Stereo Sound Effect. Dan gua harus akuin, kedua TWS ini memang punya bass yang bulat, mid dan high-nya yang crispy. Sekali lagi, gua bilang gua suka banget sama tuningan suara dari kedua TWS ini. Dan Vivo sendiri punya Vivo Golden Ears Acoustic Labs, artinya Vivo punya R&D sendiri untuk meriset material, komposisi, dan kualitas untuk bikin TWS yang punya kualitas suara yang oke. Di kedua TWS ini juga sudah support pressure control dengan cara menekan bagian stemnya ini. Tekan sekali untuk angkat telepon atau play dan pause musik, tekan 2 kali untuk reject telepon atau untuk next preview song dan juga Google Assistant. Swipe up atau swipe down untuk adjust volume, dan untuk di Vivo TWS2 ANC bisa tekan agak lamaan untuk switch mode noise cancelling atau transparency mode.
Oke, lanjut. Gua mau bahas lebih detail ke Vivo TWS 2NC. Yes, yang menjadi pembeda antara Vivo TWS 2NC dan 2i jelas adalah ANC-nya ya. FYI, bagi yang belum tahu ANC adalah Adaptive Noise Cancellation, yang berupa sistem di mana TWS ini akan menggunakan mic dan speakernya untuk meredam suara bising di sekitar. Menurut gua pribadi, ANC itu sangat penting untuk memberikan pengalaman mendengarkan musik yang detail tanpa gangguan suara di sekitar kita. Dan yang sangat menarik, Vivo TWS 2NC ini bisa meredam suara sampai 40 desibel. Just info, level ANC di 40 desibel itu sudah sangat advance dan biasa kita temuin di flagship brand lain dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal. Dan terakhir, untuk main game, gua rasa akan kurang nyaman ya kalau main game dengan genrenya itu FPS. Latensi masih agak delay sedikit, tapi kalau untuk main game jenis lain gua bisa bilang kedua TWS ini oke ya. Vivo sendiri klaim latensi yang dihasilkan TWS 2NC adalah 88 milisecond, angka yang cukup oke untuk TWS non gaming. Untuk baterainya, Vivo TWS 2NC diklaim ini sanggup bertahan 29 jam. Nah, dan untuk TWS 2i ini lebih lama sedikit di 30 jam dengan charging case-nya 7,6 jam untuk playtime. Untuk Vivo TWS 2NC ini punya 4,1 jam playtime dengan ANC yang selalu on dan 7,3 jam playtime dengan ANC off. Oke, kesimpulannya, dengan kualitas suara yang sangat oke, volume bass yang cukup dan bulat, mid dan high yang crispy, gua bisa bilang Vivo TWS 2NC dan 2i ini sangat worth it buat dibeli, mengingat harganya termasuk oke ya, cuma 1,1 juta untuk TWS 2NC dan 800.000 untuk TWS 2i. Yang gue bilang kedua TWS ini adalah salah satu yang terbaik untuk range harga di 700.000 sampai dengan 1 juta lebih sedikit.